Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel kisah misteri. Kali ini kita akan membahas tentang sumpah pocong. Apa sumpah pocong itu? Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terdalam keungkapan seperti layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi, tapi hanya dikurung dan kapan dengan posisi duduk. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental, menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janji yang tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Itulah penjelasan garis besar tentang sumpah pocong. Berikut ini adalah sejarah awal adanya sumpah pocong di Indonesia. Sejarah awal adanya sumpah pocong di Indonesia. Siapa yang pertama kali melakukannya? Sumpah pocong adalah sebuah fenomena unik dalam budaya Indonesia yang menggabungkan unsur mistis dan sosial. Istilah sumpah pocong berasal dari kata pocong, yang merujuk pada makhluk halus dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pocong adalah hantu yang diyakini muncul ketika seseorang yang telah meninggal dunia belum mendapatkan haknya atau ada yang tidak puas dengan perlakuan terhadapnya. Dalam konteks ini, pocong sering digambarkan sebagai sosok dengan kafan yang masih menempel di tubuhnya. Asal-usul dan sejarah sumpah pocong. Sejarah awal sumpah pocong dapat ditelusuri kembali ke tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sumpah pocong merupakan bentuk sumpah atau janji yang diucapkan di hadapan makhluk halus, terutama pocong, sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan atau pembuktian atas sesuatu. Tradisi ini seringkali muncul dalam situasi di mana seseorang merasa tidak mendapatkan haknya atau berurusan dengan sengketa yang sulit diselesaikan secara damai. Sumpah pocong dipercaya berawal dari kepercayaan masyarakat Jawa mengenai kehidupan setelah mati. Masyarakat percaya bahwa pocong adalah roh orang yang belum tenang karena alasan tertentu, seperti ketidakadilan atau kezaliman yang dialaminya semasa hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keadilan, seseorang harus melakukan sumpah di hadapan pocong sebagai tanda keseriusan dan keberanian mereka dalam menyelesaikan masalah atau membuktikan kebenaran. Siapa yang pertama kali melakukan sumpah pocong? Menentukan siapa yang pertama kali melakukan sumpah pocong sulit dilakukan karena tradisi ini tidak memiliki catatan sejarah resmi dan lebih merupakan bagian dari kepercayaan rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Praktik ini kemungkinan besar sudah ada sejak lama, berkembang dalam masyarakat Jawa yang memiliki berbagai ritual dan kepercayaan tentang dunia gaib dan makhluk halus. Sumpah pocong biasanya dilakukan dalam konteks sosial dan hukum tradisional. Pada masa lalu, di desa-desa Jawa, sumpah ini sering digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa atau untuk membuktikan kebenaran klaim seseorang. Biasanya, masyarakat akan berkumpul dan melakukan ritual sumpah ini dengan penuh keyakinan, mengharapkan agar pocong memberikan keadilan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dalam perkembangannya, sumpah pocong kini lebih sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan cerita rakyat yang mengandung unsur mistis. Walaupun tidak lagi banyak dilakukan dalam konteks hukum atau sosial, tradisi ini tetap menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Sumpah pocong merupakan manifestasi dari kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia gaib dan makhluk halus, khususnya pocong. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai siapa yang pertama kali melakukan sumpah ini, tradisi ini menggambarkan kekayaan budaya dan kepercayaan lokal yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Meskipun praktik ini tidak lagi umum dilakukan dalam konteks hukum atau sosial, sumpah pocong tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan dunia mistis. Terima kasih telah berkunjung di channel ini.
Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.